Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya guys? Ketemu lagi di Wirawiri Corner. Oke, mudah-mudahan semuanya dalam kondisi yang sehat dan bisa jalan-jalan lagi, bisa keliling-keliling lagi. Terserah Anda mau keliling kemana ya. Dan ini masih melanjutkan perjalanan saya lagi ya ke Jakarta. Dan tujuan saya yang pertama adalah ke daerah Monas guys. Nah ini dia. Ada tulisannya Lenggang Jakarta. Oke, ini kita disambut dengan tulisan kayak gini. Kalau kita masuk ke dari area parkir ya, kemudian kita akan menuju ke bagian dalam. Oke, dan di sepanjang perjalanan masuk ya, kita akan bertemu dengan para penjual kayak gini guys. Ini banyak banget ya orang yang jualan. Dan ini kebanyakan ya, ini berasal dari ini ya, dari Jawa Timur guys. Ini orang-orang Madura yang jualan. Jadi ya serasa kayak di Jawa Timur aja gitu lah guys. Dan untuk masuk ke sini kita harus menerapkan protokol kesehatan ya. Ya meskipun nggak dibuat sangat seram gitu ya, tapi kita harus sadar ya kalau kondisi saat ini masih belum 100% itu pulih ya, seperti sedia kala sebelum adanya pandemi ya. Jadi kita harus benar-benar waspada, kita harus jaga diri baik-baik supaya kita tidak tertular dan menularkan ke orang-orang di tempat yang lainnya gitu ya. Nah jangan sampai lah guys ya, kita pas jalan-jalan, pas pulang kita menularkan ke orang yang ada di rumah, atau mungkin kita membawa virus ke orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Dan ini supaya ini aja sih ya, pandemi ini segera berakhir itulah guys ya, dan kita bisa hidup normal kembali gitu. Dan ini dia setelah kita cek suhu, kemudian menggunakan hand sanitizer-nya kalau diperlukan. Nah kita udah diperbolehkan ya ke sini ya. Tentu aja kita harus download dulu ya sama aplikasi yang ini dianjurkan ya. Nah, kalau saya ini ya kapan hari udah saya hapus, saya balik lagi download, dan ya tujuannya sih untuk masuk ke sini ya, salah satunya. Oke, ini dia Monas guys ya. Monas itu merupakan monumen kebanggaan masyarakat Indonesia pada umumnya ya, dan khususnya di masyarakat Jakarta ya, karena letaknya ada di Jakarta. Dan monumen nasional ini merupakan simbol dari ini ya, dari lesung di bagian bawahnya itu ya, dan juga alu yang ada di atasnya. Dan keduanya ini disatukan menjadi lesung dan alu. Ini sebagai pertanda kesuburan ya, bahwa masyarakat Indonesia itu ya ini sih ya, memiliki dua hal ini ya di masyarakat tradisionalnya di zaman dulu. Karena zaman dulu kan Indonesia juga bukan tempat yang modern gitu guys ya, nggak seperti sekarang yang udah banyak kota yang sudah berkembang kayak gitu ya. Kalau dulu masyarakatnya itu ya banyak mengenal lesung sama alu guys, makanya itu yang dijadikan ini ya, dijadikan bentukan gitu ya, bentukan dasar dari monumen nasional ini gitu. Tapi bukan berarti dibikin sangat tradisional gitu ya, enggak gitu ya, tetap ditunjukin yang lain-lain sisi modernnya gitu ya. Jadi biar kalau nanti dilihat gitu nggak ini ya, nggak terlalu kuno gitu guys ya. Dan di bagian
ini ya, lesung sama alunya di bagian bawah ini merupakan ya masyarakat Indonesia kan masyarakat yang agraris gitu ya, bertani gitu ya, bercocok tanam, dan lesung sama alu ini fungsinya untuk menumbuk padi gitu guys ya. Jadi gitu, dan disimbolkan kayak gini. Dan ini sebenarnya merupakan ide dari orang biasa, orang swasta, bukan dari pemerintah, bukan arsitek dan sebagainya. Cuman yang pelaksananya sih arsitek guys. Dan ini untuk tahap awalnya ya, untuk peletakan dasarnya itu udah dimulai di zamannya Presiden pertama Indonesia Insinyur Soekarno, dan dibuka ya secara resmi sama Presiden Soeharto, karena pembangunannya itu nggak sekaligus ya, ada penambahan dan karena ada kerusakan dan sebagainya gitu. Dan waktu itu Indonesia masih kondisi ekonominya masih belum kuat ya guys ya, dan itu sepertinya kayaknya nggak mungkin ya untuk dibuat secara sekaligus ya, makanya waktu itu dibuat setahap demi setahap ya. Dan kira-kira ya mungkin 10 tahun lebih ya guys ya. Nah itu akhirnya jadi seperti yang sekarang ini gitu. Dan tentu aja sampai sekarang ya ada penambahan lagi ya, mungkin taman lah atau apa, kolam gitu ya, yang perlu diperbaiki lagi biar jadi lebih cantik lagi kayak gitu guys. Oke, dan di sekitar sini ini bisa digunakan untuk foto-foto juga. Selain itu untuk kegiatan olahraga gitu ya kalau pagi hari ya, karena di sini lahannya cukup luas gini guys. Dan untuk berwisata bisa sambil makan-makan, duduk-duduk di sini gitu ya, sambil bawa makanan sendiri diperbolehkan ya, karena saya di bagian luar nggak menemukan ada larangan untuk membawa makanan di sini ya. Cuman kita memang tetap ya harus menjaga kebersihan ya, karena kalau tempat ini kumuh gitu ya, lah ini kan simbolnya Indonesia ya, jadi kebanggaan bangsa Indonesia. Masa kita sendiri yang harus membuat kotor gitu, dan ini bisa mencoreng ya kita di mata internasional, karena yang datang ke sini nggak cuma orang Indonesia saja, tapi juga orang dari luar negeri ya. Yang saya temukan kayak gitu ya, ada orang asing yang juga ikut menikmati suasana di sini, menikmati pemandangan yang ada di sini kayak gitu. Dan kalau udah selesai ya kita bisa belanja-belanja gitu guys, tapi tetap ya harus menjaga ini kebersihan. Oh ya, untuk Monas sendiri di bagian atasnya itu ada lidah apinya itu yang menggambarkan kobaran semangat masyarakat Indonesia ketika berjuang melawan penjajah. Dan juga itu merupakan ini ya, lapisan dari bagian atasnya itu ada emasnya loh guys ya, jangan salah. Dan untuk ini ya, untuk bangunannya sendiri ini dibuat dari marmer Itali, jadi keren kan. Oke, gitu aja guys jalan-jalan kita kali ini, dan pokoknya ditungguin aja ya jalan-jalan di ini sih, di edisi yang lainnya ya, masih di Jakarta lagi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa untuk nonton video-video yang lainnya di channel ini. Bye.